Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak terasa bahwa sekarang ini adalah bulan ke-11 ya di tahun 2021. Ada banyak hal yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya pertolongan Tuhan tidak pernah lepas untuk menuntun, memelihara, dan menolong setiap pergumulan kehidupan kita. Dan kalau kita sampai hari ini ada di tempat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Mari berdiri bersama-sama dengan saya. Mari angkat hati kita, menyembah Dia, katakan bersama betapa dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau mengangkat hati kami kepada Engkau, membawa semua kehidupan kami di hadapan Tuhan, mengucapkan syukur untuk kebaikan yang telah Kau berikan. Haleluya. Kaulah yang dahsyat, Kaulah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Betapa dahsyat
segala kepujian dan syukur kami persiapkan kepada Engkau Bapa. Nah, Engkau lah pencipta segalanya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berada di dalam rumah untuk menyembah Engkau, memuliakan nama Tuhan. Engkau memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Saat yang indah ini, biarlah kami mau membuka hati dan pikiran kami. Kami mau benar-benar menyembah Engkau Tuhan. Engkau berapi kami sekalian yang ibadah kepada Engkau Tuhan, baik yang di rumah dengan online Tuhan. Engkau yang berkuasa atas segenap kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami dan membukanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mengharapkan jiwa kami dan Roh yang bekerja. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh beri salam satu dengan yang lain. Katakan selamat pagi dan Tuhan Yesus akan memberkatimu pada pagi hari ini. Mari kita sorakan haleluya karena Yesus adalah kekuatan di dalam kehidupan. Aku
menyembah Dia, kita akan datang ke dalam hadirat-Nya dan membiarkan Dia menjamah hidup kita, membawa pembaharuan, menguatkan kita, menyembuhkan kita, memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat
Baik, hari ini tadi pagi saya berbicara tentang bahwa tidak cukup kita hanya mengagumi Tuhan, berpihak sama Tuhan, karena saudara bisa melihat banyak orang kagum akan ajaran Tuhan, banyak kagum akan apa yang Tuhan kerjakan dan lakukan ketika dia ada di bumi ini yang Yesus kerjakan. Tapi kalau diajak bersama dengan dia, belum tentu mereka mau. Jadi banyak tokoh-tokoh dunia ya yang mencontoh pengajaran hidup dari Tuhan Yesus, tapi ketika diajak untuk bersama dengan dia, mereka menolaknya. Tapi hari ini saya berbicara, seharusnya ini ibadah yang pertama khotbah ini, tapi saya tidak tahu Tuhan mau kita hari ini mendengarkan khotbah yang kedua ini. Saya katakan hati-hati dengan sifat ini. Saudara bisa lihat sifat ini sangat dekat dengan saya dan juga sangat dekat dengan saudara. Dan sifat ini juga menyerang semua orang, menghampiri semua orang, tidak melihat status, tidak melihat latar belakang, tidak melihat dari golongan, suku, agama, dan lain sebagainya. Tapi sifat ini sangat dekat dengan kita. Kalau tidak berhati-hati di masa sekarang ini akan kayak bumerang ya, bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Apa itu? Bagian ini tadi sudah bisa lihat tuh, yaitu dosa kedengkian. Amsal 27 ayat 4 dikatakan panas hati, kejam, dan murka melanda. Tetapi siapa dapat tahan terhadap kecemburuan? Ini sebuah pertanyaan dari penulis Amsal yang ketika saudara membacanya, dia minta saudara untuk menjawabnya. Ini sebuah pertanyaan yang di masa sekarang perlu dijawab dengan kejujuran dari kita, saudara. Dikatakan bahaya sekali, panas hati itu kejam dan murka melanda. Saya tidak tahu di masa-masa kayak COVID sekarang ini ya, banyak itu ngedengki satu dengan yang lain. Tapi saya harap gereja tidak mengalaminya gitu. Saya ngomong kedengkian itu pertama adalah dosa yang dapat sekali lagi yang dilakukan oleh semua orang. Kita tidak kebal, saya tidak kebal, bapak dan ibu tidak kebal, anak-anak muda tidak kebal, anak-anak remaja tidak kebal, bapak-bapak apapun pekerjaanmu, apapun bisnismu, kita nggak kebal dengan ini. Ibu-ibu, engkau juga tidak kebal terhadap ini. Oleh sebab itu yang perlu kita harus lakukan adalah berhati-hati dengan dosa ini. Kedengkian adalah dosa yang semua orang bisa lakukan. Semua orang pernah juga jatuh ke dalam dosa kedengkian ini, ya. Menurut Thomas Aquinas, kedengkian adalah ketidakbahagiaan kita di atas kebahagiaan orang lain. Orang lain bahagia, kita tidak bahagia. Orang lain sukses, kita tidak bahagia. Orang lain naik kelas, kita tidak bahagia. Orang lain lulus kuliah, kita tidak bahagia. Orang lain bisa beli mobil yang lebih bagus, kita tidak bahagia. Orang lain bisa ganti rumah yang lebih bagus, kita tidak bahagia. Orang lain dapat pacar, kita nggak bahagia. Thomas Aquinas katakan itu sebagai arti dari kedengkian. Suami orang lain begitu setia sama istrinya, kita nggak bahagia. Hubungan suami istri satu dengan yang bahagia, kita nggak bahagia melihat mereka. Malah kita ngomong, kapan tuh jatuh, gue doain. Ini kedengkian, saudara. Sukses usahanya, kita nggak bahagia, gitu ya. Bisnisnya terus menerus, mungkin usahanya, dagangannya laku, laris manis, kita nggak bahagia, gitu. Makanya saudara-saudaraku hati-hati
Jangan ini. Kita semua bisa terkena dan masuk di dalam dosa ini. Jadi Thomas Aquinas mengatakan kedengkian adalah ketidakbahagiaan kita di atas kebahagiaan orang lain. Kalau pendeta itu jemaatnya tambah, dia gak bahagia, gitu. Pendeta lain gak bahagia. Pendeta ini naik jenjang dari PDP ke PDM, dia nggak bahagia karena dia ngomong, kenapa dia bisa naik, saya nggak bisa. Dia nggak senang orang lain tuh menikmati kebahagiaan. Kedengkian itu juga tidak selalu karena menginginkan harta supaya kita lebih daripada orang lain. Tidak selalu, saudara. Hanya saudara percayalah, kalau orang lain senang tapi saudara tidak senang, saudara hati-hati. Saudara dikatakan Amsal, panas hati, kedengkian itu kejam dan bisa menghasilkan kemurkaan bagi orang yang memilikinya, yang mau dirasuk, kalau gitu istilahnya, dihinggapi kalau nggak mau dirasuk oleh sifat dari kedengkian ini. Ya, sudah saya tidak kebal. Jadi iri orang lain sukses, iri orang lain bahagia, itu bahaya. Seharusnya itu kita malah doa kita, Tuhan, jemaat kita hari Kamis itu berdoa, Tuhan, Pak Budi supaya usahanya diberkati, berlimpah, gitu kan. Ketika Pak Budi berlimpah, saya mau, kenapa yang didoain dia berlimpah? Ya itu namanya dengki, panas. Harusnya saudara bangga kalau di antara jemaat ini usahanya, bisnisnya itu lancar dan luar biasa. Saudara harusnya bahagia, saya bahagia ketika saudara tiap minggu beli rumah, tiap minggu undang saya khotbah dan mendoakan rumahnya. Bahagia saya. Paling kalau udah tiap minggu, giliran saya kapan didoakan gitu. Nggak apa-apa, bahagia saudara. Saya bahagia kalau saudara naik pangkat. Saya bahagia kalau saudara, jabatan saudara di tempat kerja naik. Saya bahagia kalau gaji saudara naik. Saya bahagia kalau saudara di perusahaan tiba-tiba targetnya tercapai malah lebih. Bahagia seharusnya. Saya bahagia kalau saudara bahagia, suami istri saya lihat bahagia. Jangan saudara, di sini aja dia bahagia, di rumah mah kagak. Siapa yang ngomong bahagia? Udah senang aja bahagia. Kita bisa bahagia lihat anak disayangi, dicintai sama orang tuanya, gitu ya. Jangan panas lihat keberhasilan orang lain. Jangan panas benci lihat suami orang lain tuh sayangin istrinya, sayangin anaknya. Suami gua kayak gini, gitu kan, kayak bandotan gitu, nggak ngapa-ngapain, diem. Jangan ngapain jadi. Doakan supaya suatu saat kita juga menikmati kebahagiaan. Hati-hati ini saudara. Ini dosa berbahaya. Kenapa? Kedengkian ini bisa merusak damai sejahtera kita. Bisa juga merusak kebahagiaan kita. Ya. Dan saya katakan, kedengkian ini itu tersembunyi, nggak terlihat sama orang lain. Bisa kita sembunyikan. Reaksi kita, ketidaksukaan kita karena kesuksesan dan kebahagiaan orang lain itu bisa tak terlihat. Sangat sulit kita mengakui bahwa kita sedang dengki kepada seseorang. Kita sedang tidak suka dengan keberhasilan orang lain. Kita selalu sembunyikan. Nggak pernah kita ucapkan, saudara-saudara. Tapi walaupun kita sembunyikan, walaupun kita tidak ucapkan, tapi dampaknya buat hidup kita sangat merusak. Ini bukan hanya oma-oma yang memiliki sifat ini. Anak-anak kecil juga, saudara. Anak-anak muda. Tiba-tiba dia udah didoain supaya si pria itu jadi pasangan hidupnya. Yang malah si pria itu tembak yang A. Padahal dia yang doain si B supaya dia ditembak. Dia marah, dia kesal, dia panas hati, dia dengki. Nggak usah.
Percayalah Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik. Gak usah dengki-dengkian. Itu bisa merusak kebahagiaan. Jadi hati-hati. Yang kedua tuh, dosa yang kedengkian ini tersembunyi. Walaupun tersembunyi dampaknya besar. Banyak orang dengki sampai membunuh tuannya. Kalau ditanya kenapa kamu bunuh bosmu? Karena saya dengki, marah. Bolak-balik dia diberkati, bolak-balik kita doain, tapi sepeser pun nggak, recehannya pun nggak nyampe ke kita. Banyak orang. Jangan dengki. Jangan dengki, bahaya. Akibat dari kedengkian itu, saya katakan sudah bisa menghancurkan diri kita. Saya dengki saya. Gak usah jauh-jauh, saya marah saya sama pendeta yang mungkin lebih mewah dari saya, hidupnya lebih mewah dari saya. Itu bahaya, itu bisa menghancurkan diri saya. Karena kedengkian, mengapa berbahaya untuk diri kita? Karena kedengkian itu bisa menyedot kebahagiaan kita. Percayalah saudara, gak ada rasa sukacita kalau kita dihinggapi oleh kedengkian. Sekali lagi saya katakan ini seharusnya ibadah pertama tadi. Tapi yang saya kasih ke sana adalah yang saya sampaikan di ibadah kedua. Kedengkian itu membuat kita tidak pernah puas dengan keadaan kita sendiri. Orang lain, saudara-saudara, ketika melihat saudara, orang ngomong, kenapa dia diberkati Tuhan ya? Saya belum seperti itu. Padahal Anda melihat orang lain, kenapa dia enak banget sih? Padahal saya sudah lihat saudara enak, tapi saudara melihat orang lain gak enak gitu. Itu sesuatu yang lebih parah. Hati-hati. Hati-hati saudara-saudaraku. Ini di masa-masa COVID ini apalagi. Ya, hati-hati. Kita selalu membandingkan diri kita, penghasilan kita, gaji kita dengan orang lain. Usaha kita dengan orang lain. Jabatan kita dengan orang lain. Ada satu mantan mahasiswa saya. Tadi malam dia tiba-tiba telepon karena dia menggigil, panas dia tuh, panas dingin, dia di kos sendiri. Tiba-tiba dia hanya ingat saya, tidak ingat mama papanya. Dia doakan saya Pak, dia ngomong begitu. Tapi dia sarjana saudara-saudaraku, dulu staf di STT tempat saya melayani. Dia sekretaris pasca sarjana. Tiba-tiba dia keluar dari tempat saya karena melakukan satu hal. Dia dapat kerjaan tapi di OB. Di OB di mana teman-temannya satu angkatan itu bersama-sama dengan dia. Jadi ketika dia nyapu kantor, temannya itu duduk di kantor. Karena jabatannya lebih enak daripada dia. Dia ngomong, saya sangat direndahkan oleh Tuhan. Saudara bayangkan. Saya sedih dengarkan itu. IPK saya lebih bagus daripada yang duduk di kantor. Dia ngomong. Saya ngomong permisi ibu, padahal itu satu kelas, satu angkatan dengan dia. Waktu dia dia lewat saja, nggak usah pamit, nggak usah permisi, dia bisa. Dia ngomong, saya sangat direndahkan oleh Tuhan. Nggak adil Tuhan. Dia ngomong begitu. Padahal saya ngomong, saya lagi siapin ini. Saya ngomong hati-hati, hatimu panas dengan keberhasilan orang lain. Hati-hati. Saya ngomong, kepanasan hatimu bisa menghancurkan hidup. Kedengkian kita bisa menghancurkan hidup kita. Kita nggak suka orang lain lebih berhasil dari kita. Nggak suka orang lain lebih baik, lebih bagus daripada kita. Hati-hati saudara. Yang kedua, kedengkian adalah dosa yang bukan hanya menghancurkan hubungan kita, tapi juga menghancurkan hubungan kita dengan sesama. Itu pasti. Saudara lihat dia ngomong saja, saudara udah mulai mencibir dia. Sudah mulai katakan, mungkin dia pakai guna-guna ini, pasti dia pergi ini supaya dia cepat kaya. Mau dia pergi atau tidak, udah nggak usah bicarakan saja. Bahagia saja, bersyukur saja.
Saya ngomong sama teman saya, semua mahasiswa ya, kamu seharusnya bahagia. Kamu masih bisa bekerja, walaupun kamu hanya OB. Teman-temanmu ada 3, satu angkatan dengan dia kerja di sebuah perusahaan itu. Tapi yang lain itu kayak udah bos semua. Gitu. Jadi beli nasi, beli makan siang. Ya ini teman saya disuruh, kamu beli nasi untuk kami dong. Gitu. Padahal dulu dia di sini ketua senatnya dia, ketua senatnya dia, sekarang jadi OB, gitu. Jadi tukang sapu, tukang ngepel, padahal dia ketua senat dulu. Dia bos, dia yang laporin kalau ada mahasiswa yang salah. Tapi dia dari OB, dia marah sama Tuhan, dia kesel. Masa sih mereka nggak tahu bahwa kita ini sahabat, teman? Masa beli nasinya saja harus saya? Kayak saya nggak peduli mereka bahwa kami ini satu kampung gitu. Dan satu angkatan, satu ya lulusan gitu. Tapi saya ngomong, kamu ini sudah mulai panas. Di hati saya bisa menghancurkan hidup. Jangan remehkan rasa dengki. Rasa dengki yang sangat dalam bisa mengakibatkan, bukan hanya saudara-saudara lihat, kalau saudara lihat di Alkitab itu kisah Kain dan Habel itu, kedengkian merusak hubungan adik kakak dan akibatnya apa? Pembunuhan. Tuhan ngeri ya. Saudara bisa lihat Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf itu dijual, Yusuf itu dianiaya, itu karena kedengkian. Jadi jangan anggap remeh, jangan anggap biasa dari sebuah sifat kedengkian. Itu bisa merusak hubunganmu, merusak dirimu, merusak hubunganmu dengan sesama. Mungkin kita nggak membunuh secara fisik seperti yang dilakukan di narasi Kain dan Habel, atau Yusuf dan saudara-saudaranya, dan yang lain. Raja Saul begitu dengkinya sama Daud, sampai dikejar-kejar, mau dibunuh, mau dihancurin masa depannya. Hati-hati dengan sifat ini, sudah bahaya sekali. Bahaya sekali. Mungkin saya katakan tidak membunuh secara fisik karena akibat dari kedengkian kita. Tapi kita kalau sudah mulai membunuh dengan perkataan kita, hati-hati mulut kita, kata-kata kita kan berkuasa ya. Jadi mengikat itu istilahnya, kita tuh berkuasa di surga dan di bumi. Kita katakan apa yang kita ikat di bumi itu kita ikat di surga. Kita perkatakan sesuatu saja, itu bahaya sekali. Apalagi itu orang-orang kudusnya Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Jangan jelek-jelekan orang lain, ya. Walaupun dia jelek, coba cantikin dia sedikit. Ngomong dia cantik, walaupun udah jelek banget, orang lain ngomong, dari sisi mana pakaian lihatnya dia cantik. Ya udahlah, kita waktunya kita buatin dia jadi cantik. Padahal semua orang ngomong dia jelek. Ih, ganteng banget sih, rambutnya keren, rambutnya potongannya gini. Dari mana pakaian kayak sarang burung gitu? Ya nggak usah, biarin aja dia. Ih, ganteng banget pakai rambutnya kayak gini. Bahagiain orang gitu loh. Orang itu saya jadi bingung sekarang tuh nggak mau bahagiakan orang lain. Gitu ya. Kita tidak mau mendengar, sekali lagi, orang lain itu sukses sampai kita omongin dia, kita jelek-jelekin dia. Itu mah, ibu itu mah kaya sekarang itu pakai berlian, sepatunya branded, tasnya branded, bajunya branded. Dia mah sama om-om kaya. Iya tuh, ngapain tuh pikirin orang gitu, orang-orangnya mau sama om kaya kayak kakek-kakek kaya kayak. Udah jangan benci, udah gitu. Jangan benci, jangan dengki, jangan jelek-jelekin, sudah. Karena apa? Ini merusak dirimu, bukan merusak orang yang kamu jelekin. Merusak hubunganmu, juga merusak hubunganmu dengan sesama, dengan Tuhan. Coba bayangkan, merusak hidupmu, merusak hubunganmu dengan Tuhan, merusak hubunganmu dengan sesama. Karena hanya dengki. Jangan pikirkan dulu suami
suami itu ya, si teman gue, badannya bagus, sispek, keren, rajin olahraga. Suami gue di rumah terus ngedengkur. Ya udah, kenapa sih pikirin suami? Ini nih kayak gini nih. Lihat tuh, perutnya begitu tuh. Yang lain mah dadanya keren, berlipat-lipat perutnya. Suami gue kelipatannya banyak, dari mana-mana karena lemak. Aduh, Tuhan tolong. Hati-hati dengan kedengkian ini karena merusak hubunganmu dengan Tuhan. Ketika kita lihat orang lain lebih sukses dari kita, ketika kita langsung menuduh Tuhan seperti teman saya, menuduh Tuhan tidak hadir. Itu kan merusak hubunganmu dengan Tuhan. Kita menuduh bahwa Tuhan tidak hadir. Apalagi ketika orang itu lebih sukses, ternyata kita yang lebih baik daripada dia. Kita lebih rohani daripada dia. Kita lebih sungguh-sungguh ikut Tuhan daripada dia. Tapi dia lebih sukses, langsung kita ngomong, apaan nih Tuhan? Apa-apaan nih? Gak ada artinya saya sungguh-sungguh. Buktinya dia ke gereja aja salah-salah. Kalau dia sempat ke gereja, kalau dia sempat berdoa, kalau sempat dia ikut persekutuan, kalau enggak kemana-mana. Kata-katanya juga kayak gitu. Tapi kenapa Tuhan lebih memberkati dia daripada saya? Kurang apa saya? Kurang banyak, saudara. Jangan, saudara-saudaraku. Coba bayangkan betapa merusaknya kedengkian ini. Sampai kita berani karena kedengkian menuduh Tuhan tidak adil. Coba siapa kita? Siapa kita, saudara-saudara, menuduh Tuhan tidak adil? Saudara marah. Kurang apa suami saya? Kenapa suami saya? Padahal kerjaannya di kantor keren, luar biasa. Datang tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Kadang dia lembur gak dihitungin uangnya. Tapi kenapa dia di PHK? Ini datang terlambat, pulang juga cepat. Udah di rumah, di kantor merokok melulu, gak ada kerjaan apa-apa. Tapi dia kenapa gak di PHK? Kenapa suami saya di PHK? Gak adil nih Tuhan. Lah, mulai kita dengki. Mulai salahkan orang, saudara mulai menuduh Tuhan tidak adil. Bukankah itu berbahaya? Sangat berbahaya. Apalagi kalau kita orang lain tuh. Kalau lihat cara kerjaan seharusnya saya yang naik jabatan, bukan dia. Hati-hati saudara. Jangan remehkan kedengkian ini. Karena seperti penyakit yang merusak sendi-sendi hidup kita yang paling dalam. Kalau kita ngomong, dia itu hidupnya berpoya-poya, gak pernah kasih persepuluhan. Kok tahu gitu? Lapor gitu dia gak kasih persepuluhan. Gak pernah kasih persepuluhan. Hidupnya berpoya-poya, gak pernah serius dengan Tuhan. Tapi kenapa dia lebih hebat dari saya? Kenapa dia lebih diberkati dari saya? Kenapa usahanya lebih maju dari saya? Kenapa dia masa depannya lebih baik dari saya? Kurang apa saya? Saya pelayanan habis-habisan. Saya lebih baik melayani daripada keluyuran kemana-mana dengan teman saya. Tapi sekarang ini yang mereka yang keluyuran itu dia tuh belum lagi selesai kuliah, udah kerjanya keren banget. Dengki itu saudara. Hati-hati dengan itu. Saudara mengambil, apalagi kalau saudara sudah mengambil kesimpulan, berarti lebih baik kita jauh dari Tuhan, toh diberkati. Bahaya sekali. Akar dari kedengkian itu, saudara-saudaraku, di Yakobus 3 ayat 16 dikatakan, pertama itu karena sifat mementingkan diri sendiri. Kalau hati kita dipenuhi oleh keinginan untuk memikirkan orang lain, menolong orang lain, pasti kedengkian itu sedikit banyaknya itu sukar untuk menjadi bagian dalam hidup kita. Yakobus mengatakan karena kita mementingkan diri sendiri, makanya kita maunya diri kita, terus diri kita. Kedengkian itu tidak lahir dari kondisi kekurangan, saudara. Yang kekurangan. Karena apa? Orang kaya pun bisa iri, bisa dengki. Orang cantik pun bisa iri
sama kecantikan orang lain. Padahal kita udah kagum dengan kecantikan dia. Kita ngomong, waduh, ini keren, ini cantik sekali. Tapi dia masih iri dengan kecantikan orang lain. Film apa? Yang dia ngomong, ada cermin. Siapa yang lebih cantik saya daripada Cinderella ya? Iya kah? Snow White ya? Iya. Udah begitu jadi ratu, cantiknya bukan main. Tapi ketika cerminnya mengatakan ada yang lebih cantik dari kamu, marah, dia kesel. Dia bunuh siapapun yang lebih cantik dari dia. Hati-hati saudara, kamu udah cantik. Gak usah pakai makeup, udah cantik. Ngomong, mami, aku harus pakai makeup ini, pakai makeup. Dia aja si itu ya, si nenek tuh. Kalau nggak pakai makeup kayak gitu nggak mungkin cantik nih. Aku mau pakai makeup gitu. Aku mau pakai baju yang kayak gitu. Padahal saudara-saudara kalau nggak pakai baju itu saudara paling cantik di antara pria. Tapi percaya saudara lebih cantik. Iri terhadap kepandaian orang lain. Padahal dia udah pandai banget. Gurunya ngomong contoh dia. Tapi tiba-tiba ada orang lain yang lebih pandai dari dia. Baru naik nilainya baru. Minggu itu dia lebih hebat, lebih baik. Langsung ngomong, walah kamu ini pasti nyontek ya. Kok bisa ngalahin saya? Tuhan. Hati-hati saudara-saudara. Jangan banding-bandingkan dirimu. Itu kedengkian. Jadi bukan hanya karena kita kekurangan, kondisi kekurangan, dengki itu bisa bersama dengan kita. Tapi waktu kita kaya pun, berlimpah pun, waktu kita cantik pun, waktu kita ganteng pun, waktu kita diberkati pun bisa kita dengki sama orang lain. Obatnya di mana? Saya sih lebih baik kita ingatlah bahwa kita ini unik. Amin. Kita ini spesial. Kalau kita, siapa sih yang menjadi tolak ukur dari semua hidup kita, keberhasilan kita, kecantikan kita, ketampanan kita, kesuksesan kita? Tolak ukurnya siapa kan? Kita kan? Kalau kita memang kita selalu membandingkan orang lain, kita tidak akan pernah puas dengan diri kita. Harusnya tolak ukurnya, parameternya itu adalah Alkitab atau firman Allah atau Yesus. Kalau dia ngomong kita spesial, cukup sudah. Cukup saja. Kita ini dirancang secara khusus oleh Tuhan, itu udah cukup sebenarnya. Walaupun kita satu dengan yang lain berbeda. Isi dompetnya Pak Budi dengan isi dompet saya berbeda. Isi dompetnya Pak Pendeta Dani dengan isi dompet saya berbeda. Walaupun sama-sama pendeta. Isi dompetnya Pak Philip dengan isi dompet saya berbeda. Kenapa? Karena kemarin hari Minggu aja saya minta uang parkir sama Pak Philip. Karena nggak ada uang parkir. Sama-sama pendeta nih. Bayangkan mau pulang aja. Saya, Pak Philip udah mau dikasih. Tolong, kenapa? Minta uang parkir dong. Coba bayangkan. Pak Philip, ya ampun gitu kali. Ini gembala apa? Uang parkir aja nggak ada. Nggak apa-apa saudara. Nggak saya ngomong, ya Tuhan saya di gembala Pak Philip tuh. Masa saya uang parkir aja nggak ada? Nggak boleh tuh. Masa saya bahagia untuk memperdengarkan kepada saudara. Jangankan itu saudara, kemarin saya, karena mama ketua yayasan saya meninggal di Bumi Baru 1, Bumi Baru 2. Saya ikut kemana itu? Ke yang jauh, ke Karawang ibuku. San Diego. Jam 8 sampai jam 3. Saya itu saudara keringetan di mobilnya tuh AC-nya dingin. Semua orang ngomong, kenapa Pak keringetan? Saya lupa nggak bawa uang. Saya bisa pulang nih, motor gimana? Saya ngomong, kenapa jadi 2 kali gini, uang parkir juga nggak ada. Ya ampun, saya ngomong kenapa kering. Semakin dekat di tol ini Pasir Koja, semakin kenceng keringatnya. Ya Tuhan, gimana saya pulang? Saya cerita sama alumni mahasiswa. Saya nggak ada uang parkir, malah dikurang ajar. Ya udah tinggalin KTP-nya aja Pak. Maksud saya minta 10.000 dong gitu. Dia kurang ajar, lompat dari mobil, dari bus, dia klik ngacir aja. Kemana anak itu? Gak enak dong minta sama jemaah, saya juga nggak tahu siapa yang di dalam bus. Mau telepon ibu kemana?
Ampun. Walaupun Pak Dani pendeta, saya pendeta, pasti dia isi dompetnya berbeda. Apalagi Pak Philip. Tapi saya kalau Pak Philip diberkati, saya senang dulu. Kalau Pak Dani diberkati, pelayanan Pak Dani diberkati, saya senang. Kenapa kita jadi marah-marahan? Gitu. Karena kita spesial. Saya spesial bukan karena tergantung dompet saya. Bukan. Jadi ingat bahwa Tuhan mau mati buat kita karena kita berharga. Gak ada orang lain mau mati buat kita. Yang berdosa ini Tuhan mau karena kita berharga di matanya. Kenapa itu gak cukup bagi kita? Memberitahukan bahwa kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita dapatkan. Semua kita ganteng, semua kita cantik. Ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan, saudara. Kasih Kristus itu yang ada di dalam diri kita lah yang paling berharga dari apapun. Karena dia telah mati buat kita. Dia menebus kita dengan darahnya yang kudus dan sangat amat mahal. Karena itu dasar dari kita menghilangkan rasa dengki adalah kita berharga, kita spesial, dan Tuhan merancang masa depan buat kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita persiapkan hati kita. Agungkanlah namanya, saudara. Haleluya. Sembahlah dia. Engkau yang sakit sudah disembuhkan. Engkau yang berbeban berat, Tuhan angkat beban. Engkau keluar dari tempat ini diberikan kelegaan. Haleluya. Haleluya. Ajaib namamu Tuhan. Ajaib. Ajaib. Syukur. Haleluya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri.
Terima kasih Engkau mengingatkan kami. Sifat kedengkian adalah dosa yang bisa merusak diri kami sendiri. Dosa ini dapat merusak hubungan kami dengan sesama, dan juga bisa merusak hubungan kami dengan Tuhan. Sepatutnya lah kami bahagia kalau keluarga besar GSJ Efrata diberkati dengan luar biasa, sukses dengan luar biasa. Terima kasih, punya masa depan yang luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami di masa-masa sulit ini. Terkadang kami membandingkan diri kami dengan orang lain, padahal Tuhan melihat kami spesial dan sangat luar biasa. Terima kasih sampai hari ini kami terpelihara oleh anugerah-Mu dan kasih. Kami masih bisa melayani, kami masih bisa beribadah, kami masih bisa memuji Tuhan, kami masih bisa melakukan segala aktivitas kami di bulan yang baru ini, di bulan November ini. Tuhan, dengarkan doa kami yang mungkin selama ini sedang kami gumulkan dan sampai detik ini masih kami doakan. Tuhan, dengarkan doa mereka, Tuhan jawab doa mereka, sehingga di bulan ini Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Katakan bahwa Engkau sudah mendengar doa mereka, bahwa doa mereka sudah sampai di hadapan-Mu, dan Tuhan akan mendengar dan menyatakan, hamba berdoa untuk mereka yang hari ini sedang bergumul. Tuhanlah di pihak mereka. Tangan-Mu ada di atas kepala mereka sebagai bentuk penyertaan-Mu buat mereka. Karena Yusuf diberkati karena penyertaan Tuhan. Kemanapun Yusuf pergi dan apapun yang dia kerjakan diberkati dan dibuat sukses oleh Tuhan. Itu karena penyertaan Tuhan. Penyertaan itu juga lah yang menyertai kami di tahun 2021 di bulan November yang baru ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan memberikan persembahan kami dan mengembalikan persepuluhan kami. Tuhan berkati kami. Sekali lagi pagari hidup kami, usaha dan bisnis kami, pagari pekerjaan kami, supaya tidak ada yang sanggup menjamah dan merusak dan apalagi menghancurkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam nama Yesus, angkatlah tanganmu saudara-saudaraku. Pulanglah engkau, bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi hidupmu dan saya hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSJ Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.001. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.002. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSJ Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSJ Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami.
Tuhan Yesus memberkati.